Siapa di sini yang aktif dalam kegiatan lingkungan? Boleh angkat tangan. Siapa yang aktif di lingkungan? Selalu hadir kalau ada pertemuan lingkungan? Gak ada? Ya, puji Tuhan masih ada ya. Kalau kegiatan kategorial, Legio Maria atau apapun juga, Putra Putri Altar, Asisten Imam, ada? Ada yang hadir? Ya, masih ada 1-2, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, mengapa saya bertanya begini? Karena hidup berkomunitas itu penting, Bapak Ibu. Pelayanan di dalam sebuah komunitas atau organisasi religius itu penting. Mengapa? Karena berdasarkan hasil survei, saya pernah baca hasil survei, apa yang membuat orang Katolik ini kuat dan bisa menghadapi tantangan dalam hidup. Salah satu alasan tertinggi adalah karena umat Katolik atau gereja Katolik ini punya organisasi yang tidak lain punya lingkungan, punya wilayah dan berbagai kelompok kategorial. Dari kelompok kecil, biak hingga lansia kita punya, dan ini merupakan salah satu kekayaan gereja yang harus kita dukung, harus kita kembangkan. Dan tentu pertemuan lingkungan atau organisasi ini diadakan bukan tanpa tujuan, bukan sekedar kumpul-kumpul bergosip, tapi tentu gereja punya arahan dasar atau punya panduan untuk setiap kegiatan lingkungan maupun organisasi atau kelompok kategorial yang ada. Dimulai dari masa Advent ya, setiap masa Advent kita ada pertemuan di setiap lingkungan, masa Prapaskah, Paskah, lalu bulan Mei, bulan Muda Maria, lalu bulan ini, bulan Kitab Suci, kita ada pertemuan lingkungan setiap bulan untuk merenungkan bacaan Injil. Lalu bulan depan adalah bulan apa? Rosario. Dan kembali lagi ke Advent. Jadi bisa dibilang dalam 1 tahun ini gereja itu punya guidance, punya pedoman untuk setiap lingkungan mengapa mereka ini berkumpul. Dan ini tentu hal-hal yang baik, hal yang positif yang perlu kita terus dukung. Dan tentu semua lingkungan dan organisasi atau kelompok kategorial ini seturut dengan pesan yang terkandung dalam kitab suci atau pesan Yesus sendiri. Dalam bacaan pertama kita dengar dari nubuat Nabi Hesekiel, ia berpesan bahwa kita ini hendaknya saling menegur, menasehati kalau ada orang yang berbuat salah. Jadi tujuan dari adanya lingkungan, kelompok-kelompok kategorial adalah untuk membantu kita saling mengingatkan apabila ada teman-teman, saudara seiman kita yang mungkin keliru atau mungkin berbuat suatu hal yang tidak sesuai dengan iman kita. Dan yang kedua, seperti dalam bacaan kedua, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, mana kita ini saling mengasihi. Jadi kasih itu adalah perwujudan dari semua hukum. Jadi apabila kita ini mengasihi orang, tentu kita ingin yang terbaik. Kalau kita ini peduli dengan sesama kita, pasti kita ingin menegur kalau sesama kita ini melakukan hal yang tidak baik. Jadi bacaan pertama mengundang kita untuk saling menasehati, dengan kata lain kita ini harus mewartakan kebenaran. Dan yang kedua, kita hidup dalam kasih, dalam organisasi, dalam kelompok itu harus ada kasih. Dan dalam bacaan Injil, Yesus bersabda, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi pertama-tama kita menegur seseorang bukan untuk menjatuhkan mereka, bukan untuk mempermalukan mereka di depan umum, tetapi pertama-tama karena ada kasih, karena kita peduli kepada mereka. Tegurlah mereka dalam 4 mata, di bawah 4 mata, yang artinya kita mau menjalin relasi yang baik dengan orang tersebut. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengingatkan dalam kasih. Jadi apa undangannya Bapak Ibu bagi kita yang hadir pada pagi hari ini? Undangannya yang pertama adalah tentu kita diajak untuk semakin aktif dalam kegiatan lingkungan yang ada di tempat kita ya, lingkungan, wilayah dan juga kelompok kategorial yang ada di paroki. Mengapa? Karena lingkungan atau teman-teman yang ada di lingkungan itu lebih dekat, terkadang lebih dekat daripada saudara kita sendiri. Saudara kita mungkin tinggalnya jauh, rumahnya dengan kita. Jadi kalau ada apa-apa, siapa yang paling dekat? Ya teman-teman kita dalam lingkungan. Jadi kalau kita butuh sesuatu, kita ingin butuh nasihat, butuh bantuan apapun, kiranya teman lingkungan kita adalah orang pertama yang akan menolong kita. Dan yang kedua adalah undangannya adalah supaya kita ini semakin
menghormati sakramen pertobatan atau sakramen tobat. Seperti sabda Yesus, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi kalau kita mau melepas setiap dosa-dosa kita dalam kamar pengakuan, maka dosa-dosa kita pun akan terlepas di surga. Itulah mengapa kita pentingnya mengaku dosa kepada Romo, karena di dalam kamar pengakuan dosa itu ada 2 orang atau 4 mata. Jadi kita bisa mengaku dosa dengan leluasa karena Yesus hadir di tempat itu. Dan undangan yang ketiga tentu kita ini tidak perlu takut. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tetapi kita harus bersyukur karena kita masih punya lingkungan. Dengan kata lain, kita ini tidak sendirian. Kita punya komunitas, kita punya lingkungan, kita punya gereja yang dapat mendukung kita berbagi iman dan juga saling menguatkan dan tentu menasihati jika kita ini berbuat salah. Jadi inilah undangannya Bapak Ibu pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan itu baik, Dia selalu hadir di antara kita. Apapun yang kita doakan, jika 2 orang berkumpul dalam namamu, dalam nama Tuhan, Yesus hadir. Di sini ada berapa orang? Ada berapa orang di sini? 2000 ada? Iya. Di sini lebih dari 2 Bapak Ibu. Saya yakin apabila kita semua yang ada di gereja ini bersepakat berdoa, memohon Roh Kudus, yaitu memohon roh cinta dan roh pengampunan bagi dunia ini, Tuhan Yesus pasti kabulkan seturut dengan kehendak-Nya. Semoga demikian, Tuhan Yesus memberkati.